Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa taniqil aghyar miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alil al-Bahar wa sahabil akhyar adadani amil laif dolih. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para alim, para ulama, para guru, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, dimanapun anda berada, mudah-mudahan anda selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, mudah-mudahan rezekinya diberikan kelancaran, apa yang dihajatkan ijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan, amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, semuanya makbul, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini, di kajian ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya mendatangkan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semuanya sehingga tercatat di sisi Allah sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan mengupas secara tuntas yaitu tentang zakat mal. Ini kebanyakan masyarakat ini lebih paham tentang zakat fitrah ya. Karena zakat fitrah ini biasanya kan berkala setiap di bulan Ramadan ya. Jadi orang rutin untuk membayar zakat fitrah. Nah, sedangkan zakat mal ini biasanya orang kurang memahami masyarakat karena memang kajiannya sangat jarang, kecuali orang-orang tertentu yang memang berusaha ingin mengetahui tentang apa itu zakat mal. Jadi perlunya kita semuanya untuk memberikan pencerahan atau pengarahan kepada masyarakat secara luas tentang bagaimana pentingnya mengeluarkan zakat mal ya, sama pentingnya dengan zakat fitrah. Nah, ini secara umum antara zakat fitrah dengan zakat mal ini sama-sama mengeluarkan harta atau dalam bentuk kalau zakat fitrah ini bisa makan pokok, mengeluarkan sesuatu dari apa yang kita miliki, tapi memiliki sasaran yang berbeda. Kalau zakat fitrah ini sasaran adalah menyucikan jiwa kita, sedangkan zakat mal adalah menyucikan harta kita ya, agar harta kita ini steril dari berbagai macam kotoran ya. Nah, ini tujuannya sehingga harta kita ini benar-benar suci, benar-benar menjadi harta yang halal, thayyib, kemudian harta yang terus mendatangkan keberkahan. Nah, jadi makna dari mal jamaknya adalah amwal. Ini adalah artinya harta, uang atau barang ya. Ini makna dari mal. Nah, kemudian zakat mal berarti adalah kita mengeluarkan harta yang kita miliki dari milik kita, diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya, di antaranya itu fakir dan miskin. Walaupun secara umum ini penerimanya ini sama dengan zakat fitrah, walaupun tentu dominan sasarannya adalah untuk fakir dan miskin. Nah, ini ada banyak sekali dalilnya tentang mengeluarkan zakat ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Di antaranya dalil zakat mal ya, ini surat Al-Baqarah ayat 273. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Ini untuk orang yang jihad atau berjuang di jalan Allah sehingga mereka tidak sempat untuk bekerja karena aktivitasnya kesehariannya adalah berjihad atau menolong agama Allah ya. Nah, ini sehingga mereka tidak mau meminta-minta, dianggapnya adalah orang berkecukupan, sehingga inilah orang yang layak untuk kita berikan bantuan.
Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 39. Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ini tentang pahala orang yang mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, sedangkan orang yang melakukan riba ini tidak mendatangkan apa-apa, maka justru adalah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang dalil mengeluarkan zakat, ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian, nah sebenarnya zakat mal ini yang dalam bentuk harta atau sesuatu yang bisa menghasilkan uang, ini sangat banyak sekali, ya, banyak sekali rinciannya. Dan nanti dari setiap beberapa jenis ini nanti juga ada cara mengeluarkan yang berbeda-beda, ya, walaupun secara umum nanti sama, tapi ada beberapa yang ini memiliki perbedaan, seperti zakat hewan ternak misalnya. Nah, ini kan memiliki rincian yang berbeda-beda. Nah, untuk batas nisabnya seperti zakat sapi, unta, kambing dan sebagainya. Nah, di antaranya secara umum bisa yaitu zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Ya. Jadi emas, perak, barang berharga ini dizakati dengan zakat mal. Kemudian aset perdagangan, ya, sesuatu yang kita dagang atau jualan kemudian bisa menghasilkan uang, inilah yang kita zakati. Kemudian zakat hewan ternak, zakat hasil pertanian, berbagai macam pertanian, entah itu padi, kemudian sawit ataupun pertanian yang kita miliki. Ya, ini bisa kita hitung berapa zakat yang harus dikeluarkan untuk kita berikan kepada fakir miskin. Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. Ya, zakat hasil tambang dan tangkapan laut. Nah, jadi nelayan ini bisa menghasilkan ikan yang banyak, dan itu adalah sudah batas nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat atas hasil penyewaan aset, kemudian zakat atas hasil jasa profesi, ya, termasuk penghasilan gaji, ya, profesi kita, gaji kita, entah itu sebagai seorang dokter misalnya, atau berbagai macam jenis profesi. Nah, ini jika batas nisab telah tercapai, maka wajib untuk mengeluarkan zakat malnya. Zakat atas hasil saham dan obligasi. Nah, ini beberapa jenis zakat yang bisa kita tunaikan ketika memang ini bisa menghasilkan uang. Dan tentunya masih banyak rincian yang lain, segala sesuatu usaha kita yang kira-kira itu bisa menghasilkan keuntungan, ini dizakati atas atas harta itu telah sampai kepada batas nisabnya. Kemudian syarat harta kena zakat mal atau syarat-syarat yang kita memang wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Jadi bukan berarti segala sesuatu yang menghasilkan uang itu langsung otomatis kita zakati. Kita lihat dulu kira-kira sesuai nggak rincian atau keuntungan kita ini untuk mencapai kepada nisabnya. Kalau belum nyampe, ya tentu ini tidak wajib untuk disakati, atau dia sudah mencapai haul atau dalam hitungannya yaitu tahunan. Nah, ini syaratnya yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu disebut dengan zakat mal, yaitu kepemilikan penuh, artinya milik kita sendiri, ya, murni milik kita sendiri harta itu, atau apa saja yang kita miliki, usaha, kebun, sawah dan sebagainya yang menghasilkan tanaman itu, maka kita zakati karena itu milik kita sendiri.
Yang kedua yaitu harta halal dan diperoleh secara halal. Memang itu adalah harta yang memang itu halal, usaha kita, bukan berusaha atau mata pencaharian yang itu dilarang oleh syariat Islam. Yang ketiga, harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan, bisa terus-menerus menghasilkan kekayaan. Nah, ini bisa menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mencukupi batas nisab. Ya, nisab ini berarti dia sudah memiliki ketercapaian batas yang ditentukan, ya, batas ditentukan oleh perintah agama. Nah, kemudian bebas dari hutang, ya, pemilik tersebut dia tidak memiliki hutang. Ya. Mencapai haul artinya adalah sudah satu tahun. Walaupun nanti perhitungannya ini bisa kita keluarkan zakat mal ini bisa per bulan maupun per tahun. Yang jelas ketika kita hitung secara global dalam hitungan 1 tahun, kita tambahkan penghasilan kita per bulannya, kita rinci, maka ketika dalam 1 tahun itu kok sesuai dengan batas nisabnya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang bagian 7, atas dapat ditunaikan saat panen. Artinya memang itu real, bisa kita tunaikan mengeluarkan zakatnya ini kalau memang sudah menghasilkan. Kalau baru awal, baru modal atau baru menanam misalnya, kan tentu kita tidak bisa mengira-ngira berapa hasil yang akan didapatkan. Maka untuk menghitungnya adalah ketika memang itu sudah produktif, sudah menghasilkan keuntungan yang sudah sesuai dengan batas nisabnya dan sudah 1 tahun, ya. Nah ini kemudian nisabnya berapa sih batas minimal yang kita harus keluarkan untuk mengeluarkan zakat mal tadi atau zakat penghasilan yang harus kita keluarkan. Ini diantaranya penjelasannya yaitu senilai dengan nilai 85 gram emas, ya. 85 gram emas, ya. Nah ini pengecualian dari zakat peternakan, ya. Zakat peternakan ini berbeda, ya. Nah, ini untuk secara umum yaitu zakat penghasilan, sesuatu yang kira-kira itu menghasilkan uang, entah bisnis usaha apa saja, perdagangan, sesuatu yang kita usahakan kemudian kita mendapatkan keuntungan. Ini nisabnya adalah senilai dengan nilai 85 gram emas. Jadi kita hitung kalau harta kita yang kita miliki usaha perdagangan dan sebagainya itu senilai dengan kalau kita rupiahkan ini senilai dengan 85 gram emas, maka ini sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya, ya, zakat malnya. Nah, ini sesuai dengan batas nisabnya 85 gram. Ini adalah sesuai dengan SK Ketua Basnas, ya. SK Surat Keputusan dari Ketua Basnas nomor 1 tahun 2024 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2024, ya. Nah, tahun 2024 menerangkan bahwasanya nisab zakat pendapatan atau penghasilan adalah 85 gram emas, atau pada tahun 2024 yaitu 85 gram emas ini kalau kita uangkan ini secara total yaitu 82.312.725. 82.312.725. Nah ini tentu nanti harga emas ini bisa berbeda-beda setiap tahunnya, ya, bisa naik turun, ya, atau biasanya sering mengalami kenaikan. Maka nominal uang ini nanti bisa berubah, kita lihat nanti per gramnya emas itu kemudian dikali 85, ya. Nah, nanti maka nominalnya nanti akan berubah-ubah setiap tahunnya, ya. Nah ini berarti kalau 82.312.725, maka kalau kita
kita bagi dari setiap bulannya, berarti per bulan yaitu 6.859.394. Jadi minimal penghasilan kita untuk bisa mengeluarkan zakat malnya ini per bulan, paling tidak harta kita ini menghasilkan keuntungan, atau kita mendapatkan keuntungan sebesar 6.859.394. Ini batas minimalnya. Maka dari batas ini kemudian naik ke atas, keuntungan yang lebih dari 6 juta ini, ya, atau 6.800.000-an ini, maka tentu sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, ini. Jadi nisabnya adalah 85 gram emas. Nah, kemudian berapa potongannya untuk mengeluarkan zakat mal ini? Ini adalah kadarnya atau hitungannya adalah 2,5%. Ya. 2,5%. Bisa mengeluarkan per bulan maupun per tahun. Kalau per tahun berarti kita rinci, kita hitung semuanya dari bulan Januari sampai bulan Desember berapa keuntungan kita setiap bulannya. Nah, kalau setiap bulannya ini kita total seluruhnya dalam 12 bulan menghasilkan kekayaan atau keuntungan yang itu dinominalkan itu setara dengan 85 gram, maka sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Atau per bulannya, kalau kita ingin mengeluarkan zakat mal per bulannya, yaitu minimal uang kita ini adalah 6.859.394. Ini data ini ketika kita keluarkan pada tahun 2024. Ketika nanti tahun 2025 tentu harga emas bisa jadi akan mengalami kenaikan. Itu nominalnya akan berubah, walaupun batas nisabnya tetap tidak berubah, yaitu 85 gram emas, dan potongannya atau zakatnya adalah 2,5%. Nah, itu. Dan dia hitungannya adalah sudah adanya haul atau 1 tahun. Jadi 85 gram ini adalah hitungannya 1 tahun. Kalau kita ingin menghitungnya per bulan, maka tinggal membagi saja total dari per tahun itu, jadi per bulannya berapa nominalnya. Nah, ini bisa kita berikan contoh dalam mengeluarkan zakat mal. Misalnya, jika harga emas pada hari ini sebesar 938.099 per gram. Nah, ini hitungan per gramnya. 938.099 per gram. Maka nisab zakat penghasilan dalam 1 tahun adalah, jadi 938.099 ini kita kalikan dengan 85 ya, 85. Nanti akan ketemu, yaitu secara total yaitu 79.292.978. Nah, ini diuangkan. Maka 79.292.978 ini sudah mencapai batas nisab ya, batas nisabnya. Nah, berarti misalnya penghasilan Bapak Fulan ini adalah per bulannya adalah 10 juta, sehingga nanti kita kalkulasikan secara total dalam 1 tahun, yaitu 10 dikali 12, berarti 120 juta dalam 1 tahun. Jadi 10 juta per bulan dan 120 juta per tahun, ini jelas ini sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya ya, karena ini sudah senilai di atas dari 85 gram emas ya. Sedangkan kita tahu bahwasanya 85 gram emas ini adalah dalam 1 tahun yaitu 79.292.978. Otomatis kalau 120 ini sudah melampaui target, artinya sudah wajib terkena mengeluarkan zakat mal. Maka 120 juta ini kalau kita potong dalam 2,5%-nya, berarti zakat Bapak Fulan adalah
per bulannya 250.000. Artinya per bulannya adalah 10 juta, dipotong atau dikalikan 2,5%, sehingga kalau mengeluarkan zakatnya per bulan yaitu 250.000. Nah, itu contoh dalam mengeluarkan zakat penghasilan. Atau contoh yang lain, misalnya Bapak A mempunyai sejumlah uang senilai 80 juta. Kemudian beliau juga memiliki aset perniagaan yaitu 20 juta. Berarti kalau kita total adalah 100 juta. Nah, kemudian 100 juta ini jelas ini adalah sudah melebihi dari nisabnya emas yaitu 85 gram. Maka cara menghitungnya zakat Bapak A ini adalah 100 juta dikali 2,5%. Yani kalau pakai 100 juta ini dikali 2,5%, hasilnya yaitu 2.500.000 rupiah. Kalau misalnya 100 juta ini adalah penghasilan per bulan, maka 2.500.000 rupiah ini kita keluarkan setiap bulannya. Kalau ternyata 100 juta ini adalah per tahunnya, maka kita mengeluarkan per tahunnya yaitu 2.500.000 rupiah. Nah, ini contoh dalam mengeluarkan yaitu zakat mal atau zakat penghasilan dari harta yang kita miliki atau usaha yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami sehingga kita nanti tergerak hatinya masyarakat kita untuk mengeluarkan zakat mal, ya, bukan hanya zakat fitrah. Dan yang tadi dalam mengeluarkan zakat mal itu harus sesuai dengan batas nisabnya harta kita, yaitu setara dengan minimal 85 gram emas, ya. Harga dari 85 gram emas itu kita nominalkan dalam bentuk uang, nanti akan ketemu apakah harta kita sudah wajib untuk dikeluarkan zakat mal atau belum. Ya, jadi dalam mengeluarkan zakat mal ini bisa per bulan ataupun per tahun. Nah, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan zakatnya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, mudah-mudahan semuanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan apa yang saya sampaikan. Ya, intinya kita untuk saling berbagi ilmu, saling menasihati dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.